Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Rahman dengan NPM 10070217050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Upaya Peningkatan Throughput Produk Garmen melalui perbaikan pada stasiun kerja yang mengalami bottleneck dengan pendekatan zero constraint. Studi kasus pada PT Langgeng Stasa Garmindo. Adapun penelitian ini dibantu oleh pembimbing yaitu Bapak Insinyur Casnin R. Muhammad STMT. Untuk pendahuluan, penelitian dilakukan pada PT Langgeng Stasa Garmindo atau PT LSG yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen. Kemudian proses produksi yang dihasilkan yaitu kemeja muslim dan kaos polo. Kemudian perusahaan ini menerapkan sistem jasa produksi berupa maklun. Adapun tahapan proses produksi yang ada pada PT Langgeng Stasa Garmindo terdapat 6 stasiun kerja. Yang pertama stasiun kerja marking, kemudian stasiun kerja cutting, kemudian stasiun kerja sewing, kemudian stasiun kerja finishing, kemudian stasiun kerja embroidery, dan yang terakhir adalah stasiun kerja packaging. Adanya teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini menuntut seluruh perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menerapkan sistem jasa produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Bagaimana sistem tersebut dilakukan? Yaitu dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menghilangkan sumber bottleneck yang ada. Oleh karena itu, keuntungan pun akan didapatkan. Adapun gejala yang terjadi pada PT LSG, yang pertama adanya penumpukan barang setengah jadi, kemudian terdapat stasiun kerja yang mengalami idle. Kedua gejala tersebut timbul karena adanya ketidakseimbangan kapasitas yang dimiliki oleh setiap stasiun kerja. Adapun faktor penyebab ketidakseimbangan kapasitas dapat dilihat pada peta proses operasi salah satu produk yang diproduksi, yaitu produk kemeja muslim. Diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan waktu proses operasi seperti pada stasiun kerja sewing 1 mulai dari perakitan kerah dengan kain keras sampai pengobrasan pinggir jadi. Berdasarkan hal tersebut, maka stasiun kerja tersebut memiliki beban kerja yang berbeda sehingga kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan menjadi tidak seimbang. Kemudian, kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan permasalahan tersebut, diketahui bahwa terdapat 5 stasiun kerja yang mengalami bottleneck. Dapat dilihat bahwa kapasitas tersedia kurang daripada demand sehingga terdapat kekurangan kapasitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi. Selain itu, kekurangan kapasitas tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan melakukan back order. Akan tetapi, terdapat dampak dari kekurangan permintaan tersebut membuat kepercayaan permintaan terhadap perusahaan menjadi lebih menurun. Berdasarkan permasalahan tersebut, perusahaan akan sulit untuk mendapatkan throughput dengan maksimal. Untuk rumusan masalah, konsen apa dan penyebab konsen apa pada proses produksi Langgeng Stasa Garmindo, kemudian apa saja pengaruh konsen terhadap throughput, dan bagaimana cara mengatasi konsen untuk meningkatkan throughput. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada zero constraint, kemudian linear programming, kemudian drum buff rope. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama melakukan identifikasi constraint untuk mengetahui sistem mana yang paling lemah. Terlihat bahwa terdapat 5 stasiun kerja yang mengalami bottleneck, yaitu pada stasiun kerja F1, S1, F2, F3, dan P1. Kemudian stasiun kerja tersebut memiliki kapasitas kurang daripada demand sehingga bisa dikatakan sebagai capacity constraint. Yang kedua, exploitation constraint. Itu dilakukan untuk mengetahui throughput secara maksimal berdasarkan constraint yang ada pada perusahaan. Didapatkan hasil eksploitasi constraint untuk kaos polo 1 diproduksi sebanyak 42.270 unit, kemudian untuk kaos polo 2 sebanyak 15.206,03 unit, untuk kemeja muslim sebanyak 8.800,26 unit dengan total keuntungan sebanyak 1.033.868.000 rupiah. Kemudian untuk subordinate non-constraint diketahui dengan penerapan mekanisme drum buff rope. Disediakan time buffer untuk mengatasi constraint kapasitas yang tidak dapat terpenuhi oleh kemampuan perusahaan. Kemudian ditarik sebuah rope dari stasiun kerja bottleneck, yaitu stasiun kerja P1 sampai stasiun kerja paling depan, yaitu M1. Kemudian untuk implementasi rope atau tali, yaitu yang pertama dilakukan pembuatan Gantt chart dengan metode FCF. Diperlukan adanya time buffer berupa jumlah buffer stock. Untuk S1 sebanyak 4, untuk F1 sebanyak 11, untuk F2 sebanyak 12, untuk F3 34, dan untuk P1 sebanyak 22. Yang terakhir adalah elevasi constraint. Dilakukan perbaikan dengan penambahan waktu overtime pada stasiun kerja constraint
Untuk P1 sebanyak 1 jam, kemudian untuk P1 sampai dengan P1 sebanyak masing-masing 2 jam. Penambahan waktu overtime tersebut, maka throughput yang dihasilkan mengalami peningkatan menjadi Rp1.274.504.000 dengan total biaya overtime sebanyak Rp89.499.746,27. Untuk kesimpulan yang pertama, capacity constraint merupakan kendala yang ada pada perusahaan. Constraint ini timbul karena ketidakseimbangan kapasitas berdasarkan perbedaan waktu proses operasi dari setiap stasiun kerja. Kemudian capacity constraint dapat menghambat jalannya proses produksi sehingga permintaan konsumen tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu throughput menjadi tidak maksimal. Kemudian tahapan perbaikan akhir dapat dilakukan dengan melakukan elevasi constraint, yaitu dengan menerapkan waktu overtime masing-masing 1 jam dan 2 jam. Throughput yang dihasilkan mengalami peningkatan dari Rp1.033.868.000 menjadi Rp1.274.504.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.